Halo teman-teman sekalian, ketemu lagi bersama saya Muhammad Arfan di channel Kakak Sketchy, dimana pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang estimasi pendakian Gunung Sumbing via Garung Wonosobo. Sebelumnya, bagi yang belum, silahkan subscribe channel saya dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-kontenku yang terbaru. Dan jangan lupa follow Instagram saya ya. Konten ini berdasarkan pengalamanku waktu mendaki Gunung Sumbing via Garung, dan bukan untuk menggurui teman-teman semua ya. Gunung Sumbing tak hanya menjadi sasaran bagi para pendaki saja. Gunung ini juga memiliki keindahan yang begitu memukau, sehingga tak heran jika banyak pendaki yang rela meluangkan waktunya demi hobi sekaligus ingin menggapai puncak Sumbing demi menikmati keindahan yang ada di sana. Gunung ini memiliki kawasan hutan montane yang dilengkapi dengan bukit-bukit yang membuat cuaca di sekitarnya menjadi lembab berawan. Di antara Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro sendiri juga terdapat bentang jalan yang menghubungkan antara Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo. Jalur ini dikenal dengan sebutan Kledung Pass yang merupakan jalur favorit untuk mencapai puncak Sindoro. Selain itu, jalur ini juga menjadi jalur utama pendakian ke Gunung Sumbing yang diberi nama sebagai Pos Garung. Sebenarnya, jalur pendakian Gunung Sumbing terbagi menjadi tiga, yaitu pendakian dari Garung, Bowongso yang terdapat di Wonosobo, serta jalur pendakian Cepit Paraan yang terdapat di Temanggung. Namun, dari ketiga jalur tersebut, jalur pendakian via Garunglah yang sangat populer digunakan oleh para pendaki. Dikarenakan jalur ini memiliki medan yang lumayan lebih mudah dibandingkan dua jalur sebelumnya. Nama Gunung Sumbing mungkin sudah sangat lekat bagi penduduk sekitar Jawa Tengah, di mana Gunung Sumbing merupakan salah satu gunung berapi tertinggi nomor 2 di Jawa Tengah setelah Gunung Slamet. Gunung ini memiliki ketinggian 3.371 mdpl yang membentang di 3 wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Wonosobo. Gunung ini juga terletak pas di sebelah Gunung Sindoro. Jika diperlihatkan, Gunung Sumbing dan Sindoro bagaikan gunung kembar layaknya Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Keduanya memiliki ketinggian yang hampir sama. Selain itu, gunung ini juga memiliki tipe hutan yang hampir sama pula. Namun, banyak yang menyebutkan jika trek pendakian Gunung Sumbinglah lebih berat dibandingkan Gunung Sindoro. Untuk kamu yang ingin mendaki Gunung Sumbing, maka berikut estimasi perjalanan Gunung Sumbing yang bisa kamu ketahui. Ada beberapa jalur pendakian Gunung Sumbing, yaitu pendakian via Garung, pendakian via Cepit Parakan, pendakian via Bowongso, pendakian via Butuh Kaliangkrik, pendakian via Mangli Kaliangkrik, pendakian via Banaran, dan pendakian via Lamu yang katanya sudah tutup sih. Jalur pendakian via Garung sangat populer karena memiliki medan lebih mudah dibanding jalur yang lain. Jalur pendakian di Desa Garung ada dua, yaitu jalur lama dan jalur baru. Banyak pendaki yang memilih jalur lama karena aksesnya lebih cepat. Untuk pendaki via jalur baru, dari pos 1 nanti ambil arah kanan, dan jika ingin ke jalur lama maka ambil ke arah kiri. Berikut estimasi perjalanan pendakian Gunung Sumbing via Garung. Dari basecamp ke pos 1. Jalur pendakian awal dari basecamp hingga ke pos 1 awalnya jalanan aspal mulus sebelum berubah menjadi jalan makadam, menanjak panjang di tepi perkebunan penduduk. Pos 1 Malim
berada di ketinggian 1750 mdpl. Batas antara perkebunan dan pintu masuk hutan. Di sini ada warung yang menjual makanan ringan dan minuman. Di pos 1 juga terdapat parkir bagi tukang ojek yang membuka jasa ojek kembali ke base camp. Jadi semangat ya. Pos 1 ke pos 2. Jalur pendakian dari pos 1 ke pos 2 berupa tanah padat dan cukup menanjak. Hanya ada beberapa tempat landai untuk melepas lelah. Banyak percabangan untuk menuju ke pos 2, tapi masih tetap satu jalur. Pos 2 memiliki ketinggian 2000 mdpl, berada di jalur pendakian, tidak rata dan tidak luas. Pos 2 cocok melepas lelah dan membuka sedikit perbekalan. Pos 2 ke pos 3. Pendakian ke pos 3, trek semakin menanjak. Disarankan untuk berhati-hati terlebih dahulu. Jika musim hujan, jalan cukup licin dan berbahaya. Tanjakan ke pos 3 adalah tanjakan terakhir yang paling curam sebelum lokasi camp. Pos 3 merupakan seduplak roto. Tempat berada di puncak tanjakan dengan area datar dan teduh, sangat strategis untuk menghela nafas panjang sebelum melanjutkan pendakian. Pos 3, Pestan. Pendakian Gunung Sumbing dilanjutkan ke Pestan dan itu tidak membutuhkan waktu lama. Pestan adalah dataran luas yang bisa menampung puluhan tenda. Meski tidak ada pepohonan yang bisa melindungi tenda dari badai, Pestan merupakan tempat camp favorit buat pendaki. Di bagian bawah Pestan ada juga area luas dengan beberapa pepohonan yang lebih aman untuk camp. Kemudian dari Pestan ke Watu Kota. Untuk menuju ke puncak, jalur pendakian melewati Pasar Watu dengan trek yang terus menanjak. Pemandangan di sepanjang jalur sangat indah jika ditempuh pagi hari. Gunung Sindoro selalu tampak jelas di belakang dengan gagahnya. Ada sedikit tanah datar yang bisa digunakan untuk membuat 1-2 tenda di Pasar Watu. Setelah Pasar Watu, pendakian berlanjut ke pos Watu Kota yang jalurnya semakin menanjak dengan trek full bebatuan besar dan terjal. Beberapa pendaki biasanya mendirikan tenda di pos terakhir ini sebelum summit ke puncak. Namun, lahan untuk mendirikan tenda yang berada di Watu Kota sangat terbatas. Jadi, mending kita pilih ngecamp di Pestan saja. Kemudian, Watu Kota menuju puncak Gunung Sumbing. Dari Watu Kota ke puncak Sumbing masih didominasi batu-batu besar. Sebelum puncak Bundu, ada pertigaan di mana jika lurus ke puncak Bundu dan jika ke kanan ke puncak Kawah atau puncak Raja Wali. Puncak Kawah lebih tinggi dari puncak Bundu, meskipun bukan puncak tertinggi. Jika ingin ke puncak Kawah, harus melipir tebing kecil lumayan ekstrim. Sedangkan untuk ke puncak Raja Wali, dari puncak Kawah harus turun lanjut menanjak ke puncak dengan kemiringan yang sangat curam. Berikut saya akan memberikan tips-tips pendakian ke Gunung Sumbing via Garung. Yang pertama, gunakan peralatan dan perlengkapan mendaki gunung yang lengkap untuk keamanan dan kenyamanan. Kemudian, untuk menghemat waktu dan tenaga, lebih efisien menggunakan ojek ke base camp atau ke pos 1. Yang nomor 3, persiapkan logistik dengan baik, terutama air, karena tidak ada sumber air di sepanjang jalur pendakian. Air terakhir ada di pos 1 atau di warung. Kemudian nomor 4, berhati-hatilah di tanjakan terakhir menuju pos 3 karena sangat curam dan licin ketika musim hujan. Kemudian lokasi camp di jalur pendakian Gunung Sumbing via Garung yang sangat strategis untuk summit adalah di Pestan yang ada di bagian bawah. Tempat yang luas dan adanya beberapa pepohonan
bisa melindungi tenda dari angin yang sangat kencang. Kemudian, jangan ambil resiko untuk camp di waktu kota, karena jika tidak dapat mendapatkan tempat camp karena full, akan benar-benar tidak ada tempat camp kecuali kembali ke pestan. Berikut estimasi waktu pendakian Gunung Sumbing. Dari base camp sampai pos 1 kurang lebih 1 jam. Dari pos 1 ke pos 2 50 menit. Dari pos 2 ke pos 3 1 jam. Pos 3 ke pestan 30 menit. Pestan sampai ke Pasar Watu 90 menit. Pasar Watu ke pasar kota 2 jam. Watu kota sampai puncak Buntu ataupun puncak Kawah 1 jam. Dari puncak Kawah ke puncak Raja Wali 30 menit. Pesan sederhana dari saya, dimanapun kalian mendaki ataupun traveling, tetaplah safety, jaga etika, ikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh pihak terkait, selalu bawa sampah turun, buanglah pada tempatnya. Lakukan dari hal-hal kecil dan mulailah dari diri sendiri. Minimal, sampah pribadi kita jangan sampai dibawa oleh orang lain.